Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara kita seiman dan kegiatannya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan caranya masing-masing. Namun sebenarnya kebahagiaan itu tidak jauh dari kita, yaitu ketika kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Apalagi jika ketika kita taat kepada Allah, kita diberi anugerah teman-teman yang baik, yang sama-sama juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat kita berkumpul dengan teman-teman kita di masjid, di majelis ilmu, ini ada satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah tanamkan rasa bahagia dalam hati kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kondisi seperti ini harus kita pertahankan, bahkan kita upayakan untuk meningkatkannya. Kita berusaha untuk memulai dari diri kita sendiri, sebagaimana perintah Allah, ibda binafsik, mulai dari diri kamu. Maka setiap dari kita memulai agar diri ini menjadi pribadi yang baik. Kemudian setelah itu memperbanyak orang-orang yang baik. Allah yang menjadikan mereka baik, tapi kita berupaya menjadi wasilah. Kita menjadi sarana agar orang-orang menjadi lebih baik. Sehingga bila kita menjadi orang yang baik, kemudian di sekitar kita adalah orang-orang yang baik, maka semakin banyak orang yang baik, maka semakin baik pula kehidupan kita semuanya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di negeri ini kita ingin mendapatkan ketentraman, kedamaian, maka mari kita berusaha memperbanyak orang-orang yang baik. Artinya Allah yang menjadikan baik, tapi kita menjadi agen-agen kebaikan yang memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki keadaan orang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus lebih semangat dalam berdakwah, dalam rangka mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali dengan orang-orang yang dekat dengan kita, termasuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Mungkin kita punya istri, punya anak, semakin banyak anaknya, saya nggak bilang semakin banyak istrinya, semakin banyak anaknya, maka peluang untuk berdakwah itu lebih besar lagi, karena mengajak orang lain ya tidak semudah mengajak orang-orang yang dekat dengan kita.
atau lebih tepatnya tidak semudah ketika kita mengajak orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Memang betul hidayah milik Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Akan tetapi setidaknya ketika kita diberi amanah, di bawah kita ada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, setidaknya dalam sisi komunikasi tentu lebih mudah. Kita mengajak kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar, kepada orang lain, apalagi tidak dikenal, tentu lebih berat dibandingkan orang yang menjadi tanggung jawab kita. Bahkan orang yang dekat dengan kita seperti teman, ini lebih sulit dibandingkan orang yang menjadi tanggung jawab kita. Harusnya kita berdakwah kepada istri, kepada anak-anak itu lebih mudah dibandingkan kepada orang yang dekat dari kita, tidak ada hubungan, tidak ada pertanggungjawaban di antara kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan diri kita, kemudian orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Diupayakan bapak-bapak yang hadir di sini mengupayakan mengajak istrinya untuk belajar juga, untuk ngaji ya, dan memohon kepada Allah supaya Allah berikan hidayah kepadanya. Yang Allah lihat bukan hanya hasil, tapi juga proses perjuangan kita dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak agar sudah mulai dewasa diajak juga ngaji, belajar. Kemudian punya teman dekat terus bertambah. Insya Allah juga mudah-mudahan dari hari ke hari rumah-rumah Allah termasuk Masjid Al-Ikhlas semoga semakin dimakmurkan, semakin ramai dengan jamaah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sholat dan juga hadirnya mereka di dalam majelis-majelis ilmu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Talbis Iblis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana iblis memperdaya, menipu para penyembah berhala. Ada satu hal yang perlu kami tegaskan, bahwa orang-orang yang menyembah berhala itu sejatinya bukan orang-orang yang benar-benar berhala itu dia jadikan Tuhan. Terutama yang terjadi di Jaziratul Arab. Itu pun mereka akui, bahkan mereka membantah. Kalau ada di antara kita yang berpikir bahwa mereka itu mempertuhankan patung-patung atau batu-batu, maka mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka sendiri membantah. Mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, yaitu berhala-berhala. Ada berhala peninggalan dari zaman Nabi Nuh. Takdirnya 5 berhala itu hanyut terbawa arus banjir bandang dan tertimbun di pantai Jeddah, 5-limanya. Dan beberapa waktu sebelum kelahiran Rasulullah SAW, kelima patung itu digali oleh seorang, mungkin sekarang disebut seorang arkeolog begitu. Digali, ditemukan, dibersihkan, dibagi-bagikan ke beberapa kabilah dan kembali dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ditambah juga dengan berhala-berhala yang memang berhala dari lokal Mekah situ ya. Dan sekitarnya ada Latta, Uzza, Manat, Hubal dan lain-lainnya. Bahkan ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah sampai dikeluarkan jumlah berhala-berhala sampai lebih dari 300-an. 300 berapa ya Pak? 360 berhala dengan berbagai macam bahan dan berbagai macam ukuran dan juga berbagai macam jenis, artinya nama-nama tadi. Jadi selain berhala Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr, ada berhala-berhala yang lainnya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita jangan mengira bahwa mereka menganggap itu Tuhan. Mereka sendiri membantah, ma na'buduhum, kami tidak menyembahnya
illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara antara kami dengan Tuhan. Apakah dengan alasan itu perbuatan mereka dibenarkan? Bahwa Tuhan itu butuh perwakilan yang ada di muka bumi ini. Ada agen-agen wakil-wakil Tuhan yang berwujud berhala-berhala. Nah, itu justru hakikat kesyirikan seperti itu. Bapak Ibu jamaah sekalian, mereka membuat patung-patung, dan sebenarnya di balik patung-patung itu adalah ada tokoh-tokoh yang memang sebelumnya tokoh itu meninggal, kemudian dianggap sebagai orang-orang yang baik, lalu dibuatkan patung-patung mereka. Nah, mereka meyakini bahwa tokoh-tokoh itu dekat dengan Allah, sehingga ketika ada keinginan, ada hajat, ada maksud, ada permintaan kepada Allah melalui jalur mereka. Dan ini adalah kesyirikan. Jadi sebenarnya termasuk orang-orang Arab jahiliyah, mereka mengenal nama Allah. Al-Quran pun membenarkan hal tersebut. Allah menyatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Seandainya engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Jadi gambaran orang-orang penyembah berhala di Jaziratul Arab dulu itu bukan orang yang tidak mengenal Allah kemudian patung itu disembah, tidak. Mereka meyakini bahwa adanya Allah. Tetapi mereka ketika beribadah, ketika mereka berdoa, ketika mereka meminta, mereka menggunakan berhala-berhala itu sebagai perantara. Kemudian termasuk ibadah-ibadah mereka di depan berhala itu, persembahan kepada berhala. Jadi berhala ini dianggap bahwa ini adalah perantara yang menyambungkan dirinya dengan Allah. Nah, ketika dianggap menyambungkan, berarti berhala itu dianggap punya kemampuan untuk menyampaikan keinginannya kepada Allah. Sehingga berhala juga butuh persembahan, dipuja, ya. Karena apa? Telah berjasa menghubungkan dia dengan Allah. Dan itu adalah bentuk kesyirikan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin Mekah, ya, pada dasarnya mereka dulunya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, namun diselewengkan pada kurun-kurun berikutnya dan mereka menjadi para penyembah berhala, dalam arti mereka mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah namun melalui perantaraan berhala-berhala tersebut, namun juga ditambah dengan kerusakan-kerusakan lainnya, yaitu adat istiadat jahiliyah yang rusak dari berbagai sisinya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan, masih ada kaitannya dengan para penyembah berhala. Di halaman 86 penulis Imam Ibnul Jauzi menyatakan, zikru talbisihi ala ahlil jahiliyah. Pembahasan tentang talbisnya iblis. Kita sudah membahas bahwa talbis itu adalah tipu daya, muslihat, jeratan iblis kepada Bani Adam untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Pembahasan tentang talbis iblis kepada ahlul jahiliyah. Qala al-musannif, berkata al-musannif penulis, maksudnya berkata itu dalam bentuk tulisan di sini. Zakarna kaifa labasa alaihim fi ibadatil asnami wa min akbah talbisihi alaihim fi dzalika taqlidul aba min ghairi nadharin fi dalilin. Kama qala Allah Ta'ala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Wal ma'na atattabi'unahum ayyuhum. Penulis mengatakan bahwa beliau menjelaskan bagaimana tipu daya iblis
kepada para penyembah berhala. Jadi tidak lepas dari kontribusinya iblis dan bala tentaranya. Iblis bala tentaranya syaiton dari kalangan jin dan syaiton dari kalangan manusia bekerja sama dalam penyimpangan ini, yaitu penyembahan kepada berhala. Dan di antara perkara yang paling buruk dari talbis iblis kepada mereka, berhasilnya iblis telah menipu daya mereka, dan yang paling buruknya terkait orang-orang Arab jahiliyah, yaitu taklidnya mereka kepada nenek moyang tanpa adanya penelitian, tanpa adanya dia menganalisa benar atau salahnya. Yang namanya taklid artinya mengikuti secara membabi buta, tidak peduli baik atau buruk, ilmiah tidak ilmiah, ada dalil nggak ada dalil, pokoknya mengikuti. Nah, itu taklidul aba, taklid buta kepada nenek moyang. Nah, ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan oleh Allah. Ikuti Rasulullah Muhammad SAW, ikuti Al-Quran. Qalu, mereka menjawab, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kata mereka, enggak, kami cukup mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kami. Aba ini mewakili adalah ayah, kakek, buyut dan seterusnya, nenek moyang. Kami hanya mengikuti peninggalan dan tradisi turun menurun dari nenek moyang kami. Nah, apakah kalian akan mengikuti bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, sementara mereka tidak la ya'qiluna syai'a, mereka tidak menggunakan akal mereka, mereka tidak berpikir benar atau salahnya, wala yahtadun, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah persis juga dilakukan oleh orang-orang lain di belahan bumi yang lain, termasuk di negeri ini, termasuk oleh suku Jawa secara mayoritas. Ketika diajak kepada agama, kepada dalil, ini ada loh ayatnya, ini hadisnya, apa yang mereka katakan, ya ini kan warisan budaya, peninggalan nenek moyang, harus dilestarikan. Alasannya harus dilestarikan, dianggap sebagai kekayaan, kekayaan budaya, dianggap sebagai bagian dari aset nasional, atau mungkin yang paling populer kearifan lokal diantaranya, dengan penamaan-penamaan yang bagus sebenarnya. Bayangkan bahasanya kearifan lokal, namanya arif. Arif adalah bijaksana, adil. Nah, maka banyak orang sampai detik ini, dan ini adalah menurut analisa saya, dakwah yang paling berat di negeri ini adalah merubah adat istiadat, di mana adat istiadat itu yang melanggar atau bertentangan dengan syariat Islam. Ini tidak mudah. Dakwah kepada orang, mengajak untuk meninggalkan zina, ini sebenarnya ringan. Karena masyarakat kita, walaupun itu melakukannya, mungkin sebagiannya, tapi tetap memandang bahwa zina itu adalah dosa. Berzina itu merusak tatanan sosial, tidak bermoral, dan seterusnya. Nah, walaupun pada hari ini itu juga mulai rusak, bukan dari sisi agama, bahkan secara norma, secara moral pun orang mulai rusak. Tapi setidaknya kalau kita nahi anil munkar, mencegah kemungkaran, kalau berupa zina, orang masih berpikir, oh iya, zina ini memang jelek, salah, sehingga peluang untuk orang bertaubat dari zina itu masih besar. Mabuk-mabukan, walaupun masih sebagian orang itu menganggapnya bagian dari adat, tapi banyak orang paham bahwa itu dilarang dan itu juga merusak, baik secara agama maupun secara negara.
termasuk judi, ya, kemudian dosa-dosa yang lain. Tapi kalau sudah dakwah mencegah kemungkaran berupa kesyirikan, kebid'ahan, yang itu bagian dari adat, ini sangat berat, sangat berat. Coba Bapak Ibu dan saya merubah orang yang sudah punya adat. Namanya adat itu kan secara bahasa ada, artinya diulang-ulang, kebiasaan. Dan sesuatu yang sudah biasa dan itu dinilai suatu kebaikan, bahwa itu sudah bahkan dianggap sebagai warisan, ya. Namanya warisan itu berharga, warisan budaya, itu tidak mudah untuk merubahnya. Bagaimana cara merubahnya? Ya, kita tidak akan pernah berhenti untuk mengedukasi masyarakat kita. Alhamdulillah media-media sekarang banyak, ya. Bukan hanya melalui pengajian-pengajian, tapi melalui media sosial atau sosial media. Walaupun pastinya di sana ada penentangan, setidaknya ada input bagi masyarakat kita, ada masukan. Yang penting kita benar-benar lihai dalam penyampaian. Bisa boleh mengajak berpikir, selain dalil juga kita ajak berpikir dengan logika-logika. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang ahlul jahiliyah baik di Jaziratul Arab maupun di dunia atau di belahan dunia lain, maka di antara perkara yang paling buruk hasil dari talbis iblis adalah ketika mereka taklid buta, mengikuti secara membabi buta kebudayaan adat istiadat dari nenek moyang yang itu belum tentu benar. Dan di negeri ini sangat kuat, baik itu berupa upacara-upacara ataupun berupa mitos-mitos, ya. Bisa berupa ritual-ritual maupun berupa kepercayaan-kepercayaan. Sampai detik ini masih dipegang kuat oleh masyarakat kita. Ya, sebenarnya tidak lepas juga dari peran pemerintah seharusnya. Idealnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, jika pemerintah itu berdasarkan Quran dan Sunnah, maka justru tugas utama pemerintah adalah memberantas kesyirikan. Ini sebenarnya misi utama pemerintah Islam adalah memberantas kesyirikan, memberantas khurafat, takhayul, kebid'ahan ini adalah lahan pertama yang harus digarap oleh pemerintah Muslim. Qadarullah, sayangnya kalau di negeri kita justru itu didukung, ya, artinya kesyirikan, ya, ada istilah yang menyimpang, ya, didukung, difasilitasi, diberi anggaran. Contoh saja daerah-daerah yang rawan kesyirikan itu dibantu ada arah, ya, penuju arah, biasanya berwarna coklat itu backgroundnya. Menuju makam apa gitu ya, di pojok itu banyak kayak ya, difasilitasi oleh pemerintah, ya. Makanya kita perbanyak orang-orang yang baik, orang yang paham. Mudah-mudahan kedepannya yang menjabat di pemerintahan adalah orang-orang yang soleh, yang paham agama. Kita perbanyak orang baik, kita dakwah terus, ya, secara masif, jangan menyerah. Insya Allah masih ada peluang dan masih ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh patah semangat dan kita hanya mengatakan kayaknya nggak mungkin. Nah, jangan seperti itu. Tetap kita optimis. Kita edukasi terus, kita sosialisasikan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan faktanya juga akhirnya satu persatu orang sadar, ya. Satu persatu minimal mungkin dari, ya, yang bersifat takhayul dulu. Nah, anak-anak sekarang kan terutama Gen Z, ya, ada sisi kelemahan, ada sisi kelebihan. Ya, kelebihannya apa? Mereka itu anak-anak yang kritis, ya, kritis, bisa diajak berpikir. Nah, ini justru kesempatan. Misalkan masalah mitos-mitos, nah, kita ajak dialog mereka. Coba kamu pikir, ya, apa kaitannya suara burung dengan nasib manusia? Diarahkan pelan-pelan, ya. Karena masyarakat kita masih sangat kuat dengan yang bernama tatoyur atau tiaroh, menganggap sial karena sesuatu, termasuk burung atau binatang-binatang yang lainnya. Nah,
secara perlahan yang bernama mitos-mitos, banyak orang yang mulai bergeser. Hanya saja tidak semuanya menyadarinya karena berdasarkan agama, tapi menurut mereka agama masuk akal. Nah, ini harus kita tampung ya seperti ini. Kalau kita perhatikan netizen ya, ketika ada postingan yang berbau khurafat ya, takhayul, cerita bohong, cerita rakyat, legenda-legenda. Nah, orang-orang sekarang sebagiannya sadar bahwa itu tidak benar dan kembali kepada agama, tapi sebagiannya lagi sadar meninggalkan tapi belum masuk ke dalam ranah agama, hanya berpikir agak logis, nggak masuk akal. Mosok manuk dares nek muni nasi mati, berarti manuk dares itu ngerti nih ada orang mati. Pinteran manuk daripada menungso. Jadi bisa diajak berpikir seperti itu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian di antara talbis iblis kepada ahlul jahiliyah adalah waqad labbasa iblisu ala ta'ifatin minhum faqalu bimadhhabid dahriyah wa ankaru al-khaliqa wa jahadul ba'tha wa haula'il ladzina qala Allah subhanahu fihim ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru. Ternyata memang dari kalangan ahlul jahiliyah itu juga tidak sepakat ya, artinya ada keanekaragaman terkait masalah akidah dan keyakinan mereka. Di antara kesuksesan iblis dalam menipu daya Bani Adam kepada ahlul jahiliyah adalah di antara mereka ada yang mengikuti aliran dahriyah yang kita sudah bahas, bahwa dahriyah itu satu aliran yang meyakini bahwa dahr itu adalah waktu, maka seseorang itu hidup lalu mati dan itu ya tidak dibinasakan kecuali oleh waktu. Hanya waktu yang berjalan, tidak ada alam akhirat, ya, tidak ada pengadilan Allah. Begitu manusia tua meninggal selesai. Ya, ada sebagian dari orang-orang ahlul jahiliyah yang meyakini seperti itu. Sebagaimana dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan dalam surat Al-Jasiyah ayat 24. Mereka mengatakan tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Menurut mereka hidup itu ya cuma di dunia ini aja. Kemudian kami mati, ya, kami mati, kami hidup, kemudian tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Hanya menunggu waktu, kalau sudah waktunya binasa selesai. Jadi hidup ini selesai hanya di dunia saja. Begitu orang itu meninggal, sudah hilang, selesai, nggak ada lagi. Kalau seperti itu tidak adil Bapak Ibu kayak hidup. Misalkan kalau nggak ada akhirat, hanya ada dunia, setelah meninggal selesai. Ya mungkin kalau orang meyakini seperti ini sulit untuk jadi orang yang baik. Kenapa? Baik atau jelek setelah ini selesai kok. Nggak ada pengadilan, nggak ada nikmat surga, nggak ada neraka. Ngapain capek-capek? Ya harus dienak-enak noy. Gitu. Dalam arti dienak-enak no dalam bermaksiat, hidup bebas saya sakarep-karepe, wong mari kene mati hilang selesai. Nah, itu ada yang punya keyakinan seperti itu, sebagaimana kelompok Dahri. Nah juga ternyata sebagian dari ahlul jahiliyah ada yang mengingkari sang pencipta. Jadi tidak semuanya mengatakan oh Allah itu ada. Sebagiannya tidak mengakuinya. Wajahadul ba'tsa, dan mereka juga menolak, tidak percaya adanya hari berbangkit. Ini terbukti dalam sejarah ada sebagian tokoh-tokoh di Mekah secara sengaja menggali kuburan yang sudah lama, yang diperkirakan sudah tinggal tulang-tulang yang lapuk. Ada beberapa tokoh Quraisy yang menggali kubur, kemudian ditemukan tulang belulang sudah rapuh, dimasukkan karung. Lalu mereka mendatangi Rasulullah SAW. Terus tulang-tulang itu disok, dituang di hadapan Rasulullah SAW. Lalu mereka menginjak-injaknya sampai lembut, ya seperti tanah, karena sudah lapuk. Itu mungkin sudah umur berapa ya jenazah dalam kubur yang sudah jadi tulang? Ya nggak lama sebenarnya. Ya
setahun juga sudah jadi tulang, bahkan sudah mulai rapuh, apalagi sudah bertahun-tahun, bahkan yang sudah lama ya sudah menyatu seolah-olah dengan tanah gitu. Maka mereka menginjak-injak tulang itu sampai remuk, sampai hancur lembut. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, apakah tulang-tulang yang sudah lembut ini akan dibangkitkan kembali? Kata mereka, itu gak masuk akal. Oh, sudah lembut, terus bagaimana caranya supaya jadi kembali utuh? Ya. Maka Allah menyatakan bahwa sebenarnya membuat mereka kembali utuh itu jauh lebih mudah daripada menciptakan sebelumnya. Yang sebelumnya gak ada, jadi ada. Seperti orang ingin membangun rumah berupa tanah kosong ya, dengan rumah yang tersisa temboknya ingin dibangun kembali dengan bentuk yang sama maksudnya ya. Maka sebenarnya lebih mudah membangun kembali ya. Tidak perlu desain fondasinya, sudah ada fondasinya walaupun sudah hancur. Setidaknya orang pernah tahu, oh dulu pernah ada rumah di sini bentuknya seperti ini, sudah ada gambaran. Harusnya lebih mudah, apalagi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, itu terjadi 15 abad yang lalu. Kalau orang sekarang harusnya lebih mudah diajak berpikir. Kalau ada orang mengatakan bagaimana akan bisa utuh kembali sedangkan sudah hancur. Kalau orang dulu mungkin sederhana pikirannya, tapi orang sekarang harusnya lebih mudah diajak. Kenapa? Karena kita sudah memahami adanya ilmu pengetahuan berkaitan dengan masalah cloning. Pernah dengar Bapak Ibu? Bukankah cloning yang sempat mencuat beberapa dekade kemudian ditolak ya? Cloning ini dilakukan adalah hanya mengambil sel saja, bahkan bukan sel, bagian dari sel. Jadi ambil kromosomnya atau apa istilahnya, DNA-nya. Dan itu dari bagian manapun tubuh makhluk hidup. Ini pernah dipraktekkan pada seekor domba yang terkenal namanya domba Dolly. Jadi di dunia ini ada 3 Dolly yang terkenal. Yang pertama domba Dolly, yang kedua artis kelas internasional Dolly Parton, yang terakhir Taman Dolly Surabaya. Ada 3 Dolly yang terkenal. Cuman yang 2 berkaitan dengan seks, yang 1 justru tidak. Yang Taman Dolly sama Dolly Parton itu menjadi ikon ya, menjadi semacam lambang seksual, karena Dolly Parton dikenal artis yang sangat seksi. Dan Taman Dolly Bapak Ibu sudah paham ya, walaupun belum pernah ke sana tapi sudah mengerti, atau mungkin pernah ke sana lewat. Sedangkan yang domba Dolly melahirkan satu keturunan tidak harus melalui hubungan seksual, kebalikannya malah. Nah itu sudah pernah bisa dilakukan. Jadi diambil salah satu bagian selnya saja, kemudian ya nggak tahu caranya seperti apa, sel itu bisa tumbuh dan jadi makhluk yang baru yang persis dengan yang sebelumnya. Itu ada dalam dunia nyata dan itu bukan cerita bohong, itu ada penelitiannya, ada pakannya, bahkan sudah berhasil tapi dilarang di dunia, yaitu cloning ya. Padahal itu dari sel. Nah kalau orang dulu diajak berpikir untuk cloning tidak nyampe. Rasulullah hanya menyampaikan ayat bahwa dulu Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, Allah bisa. Apalagi yang sudah ada, pernah ada, dikembalikan lebih mudah. Tapi orang sekarang gampang. Kalau ada orang nggak percaya, masa sih orang bisa sudah dimakamkan, dikubur, hancur, kemudian akan kembali utuh lagi. Dapat jadikan belajar sedikit masalah cloning. Dari satu sel saja bahkan sampai difilmkan Jurassic Park gitu ya. Sepertinya film itu memang ya film fiktif ya, tapi sebenarnya itu ilmiah. Jadi ada orang menemukan apa ya, ceritanya menemukan nyamuk sudah berupa fosil. Nyamuk ini berupa fosil, tapi di dalam tubuh nyamuk itu ada sel darah dinosaurus. Nah sel darahnya ini dikloning, jadi muncul lagi dinosaurus. Film Jurassic Park pernah nonton lah. Sebenarnya ini film seperti fiktif, cuman ada sisi ilmiahnya, itu cloning. Diambil dari sel darah yang terdapat dalam nyamuk yang sudah jadi fosil. Nyamuk di zaman purba yang sudah jadi fosil, dibelah, diambil bagian dalamnya, ada darahnya Stegosaurus, Raptor dan lain-lainnya begitu.
Ini dunia modern, ya, membenarkan adanya cloning, dan ini ilmiah bahwa dari sel manusia bisa dibentuk manusia seutuhnya, dari sel kambing bisa muncul kambing lagi. Ya. Jadi sebenarnya kalau itu dilegalkan, nanti peternakan itu binatangnya akan kembar semuanya dan nggak usah kawin. Tapi masalahnya yang ada rumit kalau itu dikloningkan ke manusia. Bagaimana cara menangani kriminalitas di dunia kalau orang-orang itu sama? Ya, karena ketika diklon itu semuanya sama. Ya, semuanya, bukan hanya kembar, tapi sidik jarinya, iris matanya, semuanya sama. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, apalagi teknologi Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sudah hancur masih tersisa, ya. Dan ini secara ilmiah diyakini bahwa ada bagian tulang ekor yang tidak akan pernah hancur, kecil ukurannya, ya. Jadi di tulang ekor manusia, semua orang punya ada satu tulang yang tidak akan pernah bisa hancur, walaupun ribuan tahun tidak bisa hancur oleh tanah. Nah, itu yang kata para ulama sebagai menyatakan bahwa itulah cikal bakal nanti manusia akan ditumbuhkan kembali seutuhnya seperti sedia kala, bahkan dalam kondisi yang normal. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau dulu di zaman Rasulullah ada orang yang tidak percaya dengan kebangkitan, mereka hanya berpikir tulangnya sudah hancur, gak mungkin bisa tumbuh kembali, bagaimana caranya? Dan Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sekarang kita tambahkan selain ayat dan hadis, juga secara ilmiah bahwa satu sel, bahkan bagian dari sel manusia itu sudah cukup untuk menumbuhkan manusia baru dengan model yang sama persis dengan yang sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ala akharina minhum fa aqarru bil khaliq lakinnahum jahadur rusula wal ba's. Sebagian orang-orang Arab jahiliyah, mereka ada yang percaya adanya sang pencipta, tapi tidak percaya adanya rasul-rasul, macam-macam. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, di satu titik saja talbis iblis begitu dahsyat, beraneka ragam. Itu hasil karya iblis. Ada orang yang tidak percaya pencipta, ada orang yang percaya ada pencipta, tidak percaya rasul, ada yang tidak percaya tentang hari kebangkitan. Nah, ini diantara hasil dari tipu daya iblis. Di antara mereka, wa mimman kana yaqiru bil khaliq wal ibtida wal i'adati was thawab wal iqab Abdul Muthalib bin Hashim. Dan di antara orang-orang jahiliyah yang mempercayai adanya sang pencipta, adanya penciptaan dan adanya kebangkitan, ada pahala dan siksaan, itu di antaranya Abdul Muthalib, yaitu kakek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid bin Amr bin Nufail, ya, Qas bin Sa'adah, Amir bin Thor dan lain-lainnya. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah dulu itu tidak sepakat, ya, berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Ternyata juga ada yang percaya adanya, ya, iqab, sawab, pahala dan siksaan sebagaimana kepercayaan dari Abdul Muthalib, yaitu kakek Rasulullah Muhammad SAW. Artinya semacam spektrum, ya, penyimpangan. Spektrum itu artinya ada level-levelnya. Sama-sama tidak beriman, sama-sama mengingkari agama Islam, tapi di antara orang-orang jahiliyah itu beda-beda keyakinannya. Ada yang jauh sekali, ada yang sudah mendekat tapi tidak sempurna. Begitu keadaan orang-orang Arab jahiliyah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu penulis mengatakan, wa aktsaru haula'i lam yazal 'ani syirki wa inna ma tamassaka minhum bitauhid wa rafadul asnam al-qalil. Di antara mereka ada yang tidak lepas dari perbuatan syirik, dan juga ada di antara mereka sebenarnya yang mengenal tauhid, ya, dan mereka menolak penyembahan berhala. Jadi uniknya termasuk Rasulullah Muhammad SAW.
walaupun wahyu belum turun kepada beliau. Kita mengenal dalam sirah nabawiyah, dalam sejarah beliau belum pernah menyembah berhala. Padahal beliau belum diangkat menjadi rasul. Justru Rasulullah di masa muda sering melakukan tahannut, ya, artinya sering menyendiri di Gua Hira, merenungkan tentang keadaan orang. Dan beliau tidak suka penyembahan berhala. Ini atas kehendak Allah tentunya. Beliau dijaga dari penyembahan berhala. Saya belum pernah menemukan satupun dalil yang mengisahkan bahwa Rasulullah itu pernah menyembah berhala. Padahal risalah belum sampai kepada beliau. Dan ternyata sebagaimana penelitian dari Ibnul Jauzi dalam kitab ini, ternyata juga di tengah-tengah bangsa Arab tidak semuanya menyembah berhala. Mereka ada yang bertauhid, ya, ada yang menolak penyembahan terhadap berhala. Kemudian ditambah selain masalah akidah, Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak juga hasil dari talbis iblis kepada orang-orang jahiliyah yang berbentuk, ya, keyakinan-keyakinan, mitos-mitos, bahkan termasuk juga sebenarnya dalam bidang hukum halal haram. Mereka juga tertipu dan terpedaya oleh iblis. Kita akan lanjutkan dulu. Ini kita detailkan, walaupun yang dibahas ahlul jahiliyah di sini lebih identik kepada orang-orang ahlul jahiliyah, ya, di mana ada di Jaziratul Arab secara khusus. Namun sebenarnya perkara-perkara jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah itu menyebar ke seluruh dunia. Faktanya mitos-mitos, khurafat-khurafat, ya, kemudian juga takhayyul dan akidah-akidah yang diyakini orang-orang ahlul jahiliyah juga ada dan diyakini oleh bangsa kita sebagiannya, oleh masyarakat kita. Di antaranya mereka melakukan, ya, penghalalan apa yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi meluas, bukan hanya masalah akidah, tapi sudah berkaitan mungkin dalam bahasa Islam sekarang ini masalah fikih. Mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Di antaranya wa minha taurithuz zakaru dunal unsa. Mereka dalam masalah warisan, mereka mewarisi harta hanya kepada anak laki-laki dan wanita tidak dapat bagian. Bersyukur Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, dalam ajaran Islam wanita masih mendapatkan warisan walaupun separuh atau separuhnya dari kaum laki-laki. Bagi para penentang Islam, terutama dari kalangan yang mengaku diri sebagai kaum feminisme, ya, mereka mengaku memperjuangkan hak-hak wanita. Mereka menyoroti beberapa aturan dalam Islam, ada beberapa, di antaranya yang pertama masalah warisan. Mereka mengatakan Islam itu enggak adil. Kenapa laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan? Berarti ini diskriminasi. Ini diskriminasi kata mereka. Maka salah satu poin yang harus dipahami dari sisi historis dulu, dari sisi sejarah. Dulunya wanita tidak dapat hak waris sama sekali. Benar-benar tidak dapat warisan. Artinya kalau dalam Islam dapat separuhnya laki-laki masih mending. Apalagi ini baru satu alasan, tidak ada alasan-alasan yang lain. Para wanita tidak punya kewajiban menafkahi suaminya, sedangkan suami punya kewajiban menafkahi istrinya. Kalau wanita punya harta, maka dia menjadi miliknya. Dan ketika suaminya bekerja, berbisnis, memberikan uang, jadi milik istrinya juga. Walaupun ada mungkin sebagiannya memang sesuai kesepakatan untuk kelangsungan rumah tangga, untuk anak-anak, untuk biaya sekolah, untuk makan sebagainya. Tapi pada dasarnya adalah laki-laki yang memberikan. Jadi walaupun warisan wanita itu separuhnya laki-laki, tapi para wanita mendapatkan lebih dari itu. Sedangkan para laki-laki harus memberi. Ya. Ada pembagian tugas tanggung jawab bagi para laki-laki, kewajiban menafkahi keluarga. Bapak Ibu jamaah sekalian, kemudian juga sebagian para penentang Islam
membahas tentang diskriminasi, diantaranya kenapa laki-laki dalam Islam boleh menikahi 4 sementara wanita hanya bersuami 1. Kalau dari sisi sejarah, ini belum bahas dari sisi lainnya. Dari sisi sejarah, dulunya sebelum diutusnya Rasulullah SAW, maka laki-laki boleh menikahi wanita lebih dari 1 tanpa batas. Dulunya, silakan baca sejarah, bukan hanya di Arab Saudi, di Jepang, dimanapun di belahan bumi ini, di Eropa, maka wanita tidak dapat warisan, wanita seperti barang. Kemudian boleh menikahi wanita dalam jumlah tanpa batas. Dan itu pun dalam kitab-kitab agama lain, kitab Veda, Tripitaka, ya, Hindu, Buddha, dalam kitab Yahudi, Taurat, Nasrani juga bahkan lebih banyak lagi. Sehingga kalau ada orang mengatakan Islam ini diskriminasi wanita hanya bersuami 1 sementara laki-laki boleh menikah 4, maka kita jawab bahwa Islamlah satu-satunya agama yang membatasi jumlah istri. Karena dalam agama lain tidak dibatasi. Kalaupun sekarang aturannya dalam Kristen hanya cuma 1, itu berarti ada perubahan. Dirubah sendiri oleh orang-orangnya. Dan pada faktanya memang istrinya 1, tapi selingkuhannya lebih dari 10. Dan uniknya, menurut saya Bapak Ibu, walaupun di dalam Islam boleh laki-laki menikahi sampai 4, tapi faktanya yang beristri 4 dengan istri 1 lebih banyak mana? Di masjid ini yang istrinya 1 ada berapa orang? Kayaknya semua. Ada enggak yang istrinya 4 di sini? Belum ada. Belum, berarti ada peluang. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir. Walaupun Islam membolehkan, bukan mewajibkan ya, secara asalnya, bukan mewajibkan. Hanya mubah. Bahkan mubahnya mubahun bisyartin, mubah dengan syarat, itu adil. Sehingga karena takut tidak bisa adil, maka banyak yang takut tidak nikah lagi. Jadi walaupun Islam membolehkan, tapi faktanya kalau di sensus saya yakin skup kecil saja masjid ini yang istrinya 1 dengan yang 4 bisa jadi perbandingannya 1-0. Perbandingannya nggak ada. Saya belum tahu, mungkin kecuali kalau ada yang diam-diam, saya juga nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Tapi mayoritas, walaupun Islam membolehkan, mayoritas warga Muslim penganut Islam ya rata-rata 1. Bahkan ada yang belum punya, baik itu masih jangan ataupun duda. Faktanya masih banyak duda yang masih nggak punya istri. Jangankan 4 si jaga ono. Nah, ini baru dari sisi sejarah. Kalau ada orang membenci aturan warisan dalam Islam, aturan poligami, dari sisi sejarah saja sebenarnya sudah cukup. Karena Islamlah satu-satunya agama yang membatasi maksimal 4, karena sebelumnya tidak ada batasan bebas. Bahkan menurut saya di dalam sejarah Cina, di masa lalu, zaman dinasti apa itu, dinasti Ming atau apalah itu. Maka dulu itu ketika terjadi perang di daratan Cina, pemerintah yang butuh tentara dari masyarakat, dari warga sipil, mereka akan membawa tawanan perang wanita, bawa 100 wanita, kemudian ditawarkan kepada rakyatnya, siapa yang mau menjadi suaminya, bebas mau pilih 1, 2, 3, 10, 20 terserah. Yang penting setor hasil panen, atau kalau nggak bisa setor nantinya setahun kemudian jadi tentara. Jadi suruh milih Pak. Dan banyak yang milih Pak, pingin yang kerja keras, yang penting wanitanya kuat, nggak milih cantik atau seksinya. Boleh 1, 2, 3, bahkan lebih, mau 10, mau 20 terserah. Itu di dataran Cina itu jadi bagian dari sejarah Cina. Jadi bukan hanya di Arab Saudi saja, di berbagai macam belahan. Kan kalau kita
menyimak bagaimana pembahasan Dr. Zakir Naik ketika beliau ditanya tentang masalah poligami. Beliau membacakan ayat-ayat Tripitaka, Veda dari agama Hindu, Buddha, termasuk juga tokoh-tokoh agama. Di antaranya di tokoh agama Hindu ada yang menikahi sampai 16.000 wanita. 16.000 wanita. Saya membayangannya bingung. Istrinya 16.000. Gimana ya caranya ngaturnya? Panjenengan ngatur istri satu ya angin. Apalagi 16.000. Inilah faktanya. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir, Islamlah satu-satunya agama yang membatasi nikah maksimal 4. Itu pun dengan syarat yang super ketat, sehingga karena super ketatnya banyak yang tidak berani. Jadi tenang ya, cuma satu, kebanyakan satu. Bahkan ada sebagian ulama yang berdalil dengan ayat tentang pernikahan. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja itu jamak atau tunggal? Bentuk jamak ya, azwaj. Kalau satu zaujah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan pasangan-pasangan bagi kalian dari kalangan kalian, yaitu istri-istri untuk kalian. Istri-istri bentuknya jamak. Tapi uniknya ayat tadi berikutnya, litas kunu ilaiha, agar kamu menjadi sakinah, jadi tenang, ilaiha kepadanya. Nyanya bentuk tunggal. Jadi intinya gambar ini sebagian pendapat dari ahli tafsir, memang dalam Islam dibolehkan istri lebih dari satu, maksimal 4. Tapi kalau ingin sakinah cukup satu. Cukup satu, karena kalau sudah 2 sering terjadi ya konflik. Ada blok timur dan blok barat. Ada lombok hijau, ada lombok abang. Ya, artinya blok nom, blok tuo. Itu baru 2, apalagi kalau 4. Sehingga jangan khawatir ya, dan menyalahkan aturan Islam. Dulu wanita tidak dapat warisan, sekarang dapat warisan. Dulu wanita dinikahi tanpa batas, Islam membatasi 4. Itu pun, wah masih ada itu pun syaratnya sangat ketat. Jadi kita bersyukur sekali dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai tambahan lagi sebelum kita akhiri, di antara perkara jahiliyah itu berkaitan tadi dengan masalah akidah, masalah warisan, masalah pernikahan. Kemudian juga ada di antara kepercayaan Arab-Arab jahiliyah, yaitu mereka mengharamkan sesuatu yang halal. Di antaranya adalah binatang sembelihan. Di sebagai penutup kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 103. Al-Maidah ayat 103. Allah berfirman, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la yaqilun." Tidaklah Allah menjadikan adanya bahirah, sabi'ah, wasilah dan ham. Jadi ini ada istilah Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita merujuk kepada tafsirnya, bahirah ya, jadi ada unta kalau betina dan sudah melahirkan 5 kali, lalu anak kelimanya itu betina, maka dalam kepercayaan orang Arab jahiliyah, unta tersebut jadi haram hukumnya, harus dilepaskan, nggak boleh ditunggangi, nggak boleh dipakai, apalagi disembelih. Ini kepercayaan. Jadi ada unta yang sudah 5 kali melahirkan, tapi anak kelimanya betina. Kalau jantan tidak, ada aturan khusus di sana. Kalau anaknya yang kelima itu betina, maka unta induknya menjadi unta liar yang haram untuk ditunggangi, dimanfaatkan, apalagi disembelih dan dimakan dagingnya. Ini antaranya. Sedangkan saibah, ada satu jenis unta betina yang dilepaskan oleh tuannya, sehingga dia boleh bebas pergi kemana saja. Maka ada unta tertentu yang dilepaskan, jadi jenis unta betina.
Tidak boleh diambil susunya, dagingnya, tidak boleh dikendarai dan sebagainya, harus dibiarkan. Padahal daging unta kalau sudah disembelih jadi halal, tapi bagi mereka diharamkan. Ada juga wasilah, yaitu kambing atau unta betina yang lahir kembar, kemudian kembarannya itu jantan. Jadi lahirnya kambing atau unta mirip, tapi beda jenis kelamin, jantan sama betina. Maka menurut adat jahiliyah juga, apabila seekor kambing betina itu melahirkan anak kembar jantan betina, nah lalu yang betinanya melahirkan betina lagi, maka yang melahirkan tadi jadi haram. Kemudian ada lagi namanya ham. Ya, ham dalam ayat tadi wala hamin. Hamin adalah unta jantan yang pernah menjadi sebab hamilnya 10 ekor unta, maka unta jantan itu jadi haram. Wah, berarti enak untanya, pokoknya kawin 10 kali dan berhasil bunting, aman. Bahasa kasarnya, unta ini sudah berhasil menghamili 10 kali, maka dia jadi haram. Ini di masa jahiliyah. Jadi dulu itu banyak unta liar kalau begitu, yang bebas. Sedangkan dalam Islam semua itu dihapus, tidak ada yang haram ya. Maka apa yang Allah halalkan tetap dihalalkan, apa yang Allah haramkan diharamkan. Mungkin juga kepercayaan ini ada di sebagian belahan bumi yang lain, bisa jadi termasuk di negeri kita ada binatang-binatang yang halal tapi jadi haram, ya nggak boleh disembelih. Ya. Termasuk ya ada binatang yang di Bali nggak boleh disembelih, sapi gitu, sapi. Jadi panjenengan jangan berpikir jualan bakso sapi di Bali, bakso kepala sapi. Ya, justru yang laris adalah bakso ayam. Itu bagi sebagian masyarakat ya Bali, dan juga mungkin menyerap ajaran dari Hindu yang ada di India. Makanya waktu kemarin Pakistan konflik sama India, maka barisan terdepan, ya garda terdepannya pasukan Pakistan itu adalah sapi. Karena pasukan Indianya tidak berani nembak, buat sapi. Dia pintar juga ya akalnya itu ya. Jadi Islam tidak seperti itu. Apa yang Allah halalkan maka halal. Baik itu binatang ternaknya berupa kambing, jenis apa saja. Mau kambing berwarna apa saja, jenis apa saja, kelaminnya bagaimanapun, itu kalau disembelih secara syar'i halal. Begitu pula sapi, begitu pula unta dan hewan-hewan yang halal yang lainnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini di antara keberhasilan iblis yang menipu daya orang-orang ahlul jahiliyah sehingga mereka menyimpang dari sisi akidah, termasuk juga dari sisi muamalah, dari perkawinan, warisan, termasuk juga dalam berkaitannya dengan masalah hukum halal haram. Mereka berhasil ditipu dan dijebak oleh iblis. Lalu datanglah Islam menghapus dan meluruskan semua itu. Maka ini pilihan bagi kita, apakah akan tetap menjadi orang-orang yang melakukan perilaku-perilaku jahiliyah atau kembali kepada ajaran Islam yang benar. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, nanti berikutnya kita akan bahas keberhasilan iblis kepada orang-orang yang tidak percaya dengan kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Di kitab ini cukup tebal, saya mengupayakan untuk merangkum dan mempersingkat. Sebenarnya bila ingin detail bisa dibaca lebih lama lagi. Hanya saja poin-poin pokok yang bisa saya sampaikan karena terbatasnya waktu, dan juga kita ingin segera juga membahas pada pembahasan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan walaupun sedikit dan bersifat global, kita bisa memahaminya sehingga kita bukan termasuk korban dari tipu daya iblis. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.